itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku.
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Halo Sobat The Grace, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar salah satu perumpamaan di Injil Lukas. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami mau belajar dari salah satu perumpamaan dalam Injil Lukas. Sebelum itu Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami, supaya firman Tuhan pada hari ini boleh kami pahami dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak sekedar menjadi pendengar, namun mampu menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 14 ayat ke-7 hingga ayat yang ke-11. Dengan judul perikop, pelajaran bagi yang diundang dan yang mengundang. Karena Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat-tempat kehormatan, Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau engkau diundang seseorang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Mungkin seseorang yang lebih terhormat daripada engkau telah diundangnya. Lalu orang yang mengundang engkau dan dia itu datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Engkau pun dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, sehingga apabila tuan rumah datang, ia akan berkata kepadamu, "Sahabat, silahkan duduk di tempat yang lebih terhormat." Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak sekedar membaca, namun mampu melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar salah satu perumpamaan dari Yesus yang sangat jelas sekali. Yesus menyampaikan tentang tamu yang berusaha duduk di tempat terhormat. Nah, Yesus sebenarnya tengah menyindir orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ketika mereka diundang ke sebuah pesta, ke sebuah acara, mereka selalu ingin duduk di tempat terdepan, di tempat yang paling terhormat. Dalam perumpamaan ini, Yesus berbicara soal para tamu. Yesus mengatakan apabila seseorang mengundang kamu, maka jangan pertama-tama memilih duduk di tempat yang terhormat. Tetapi lebih baik kamu memilih duduk di tempat yang tidak terhormat, yang lebih rendah. Sebab jika kamu duduk di tempat terhormat, dan setelah itu tamu terhormat datang, maka tuan rumah tidak akan segan-segan untuk memintamu meninggalkan tempat itu atau pindah ke tempat yang lebih rendah. Nah, kita perlu tahu bahwa dalam tradisi perkawinan Yahudi, keluarga pengantin akan memilih salah satu orang kepercayaan mereka, orang yang memang mengenal pengantin dan keluarga. Kalau bahasa sekarang itu, kalau mungkin di pesta pernikahan mungkin disebutnya WO begitu ya, wedding organizer atau event organizer. Nah, orang yang ditunjuk ini akan bertugas mengelola pesta perkawinan. Dan ia juga bertugas mengkomunikasikan segala situasi kepada keluarga mempelai, termasuk jika tamu kehormatan datang. Nah, dalam kehidupan kita, sebenarnya teks hari ini juga ya kita melihat bahwa kecenderungan orang-orang yang ketika diundang ke sebuah pesta, mereka selalu memilih tempat terdepan yang dekat dengan mempelai.
Nah, Yesus dalam perumpamaan ini mengajak setiap orang sebagai undangan untuk memilih duduk di belakang. Nah, ketika pemimpin pesta melihatnya sebagai tamu terhormat, ia akan memberitahukan kepada tuan rumah yang akan menjumpai dan menyambutnya. Nah, dengan mengajak ke depan, tuan rumah akan mempersilahkan tamu tersebut duduk di tempat yang sudah dikhususkan baginya. Nah, artinya sang tamu yang datang ini ditinggikan bukan karena posisi duduknya, melainkan karena tuan rumah menyambutnya dengan hormat di depan mata banyak orang. Jadi kita belajar tentang kesombongan, ya, tinggi hati, bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu ingin, ya, merasa dirinya terhormat, kemudian ketika diundang selalu ingin di posisi yang tertinggi, versus orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu melihat dirinya biasa saja, tidak melihat dirinya sebagai orang yang sangat terhormat. Pada ayat yang ke-8 dan yang ke-9 jelas sekali, ya. Yesus menyampaikan kalau engkau diundang, maka janganlah pertama-tama duduk di tempat kehormatan. Nah, ibarat kata, di atas langit masih ada langit. Kalau kita merasa diri kita terhormat, sebenarnya masih banyak orang yang lebih terhormat daripada kita. Sehingga pada ayat yang ke-8 dan ke-9 ini sebagai teguran bagi kita bahwa dalam kehidupan duniawi kita banyak orang yang lebih terhormat, bahkan dalam kebaikan dan keberhasilan pun, sehingga ini menjadi teguran bagi kita, supaya kita tidak memandang diri kita terlalu tinggi. Jadi bukannya merasa sombong bahwa akan banyak orang yang memberikan tempat duduk buat kita, akan menyediakan tempat yang terhormat buat kita, tetapi seharusnya kita merasa rendah hati, melihat bahwa betapa banyak orang yang harus kita beri tempat duduk. Nah, kemudian pada ayat yang ke-10, dikatakan, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, sehingga apabila tuan rumah datang, ia akan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Nah, jelas sekali, ayat ini mengajak kita untuk melihat diri kita sebagai orang yang tidak terhormat, kerendah hatian. Untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, kita harus memulai dari tempat yang paling rendah. Dan ini membuat kita dipandang baik oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Kerendah hatian mendahului kehormatan. Nah, tapi sebaliknya, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong, pada akhirnya akan mendatangkan malu, aib, dan kejatuhan pada dirinya sendiri. Ketika dia merasa bahwa dirinya paling terhormat, sedangkan banyak orang yang lebih terhormat daripada dirinya, maka pada akhirnya tuan rumah tidak akan segan memintanya untuk pindah ke tempat yang lebih rendah, dan itu justru mendatangkan malu dan kerugian buat dirinya sendiri. Sehingga ayat 11 dengan jelas menegaskan, sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kita melihat jelas sekali bahwa keangkuhan, kesombongan, tinggi hati hanya mendatangkan rasa malu, kerugian. Tetapi sebaliknya, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang rendah hati akan menerima pujian, akan menerima sambutan yang hangat, kehormatan yang lebih besar. Dan pada akhirnya, orang tersebut akan dipandang orang yang begitu baik oleh orang-orang di sekelilingnya. Saudara-saudara, pada akhirnya kita belajar bahwa orang yang murah hati, orang yang rendah hati tidak akan rugi, tapi akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan keuntungan, keberuntungan, sambutan yang hangat, bahkan penghormatan yang jauh lebih besar dari orang-orang yang di sekitarnya. Sebaliknya, orang yang merasa tinggi hati, merasa dirinya terhormat, justru akan mendapatkan malu. Mari kita terus belajar untuk rendah hati, belajar untuk mendahulukan orang lain. Sebab kerendah hatian mendahului kehormatan. Amin. Mari, saudara-saudara, kita membawa renungan hari ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk tidak tinggi hati, tidak merasa diri kami terhormat,
Tetapi kami tahu bahwa jauh di luar sana masih banyak orang yang lebih terhormat daripada kami. Karena itu, biarlah Tuhan terus memberkati kami, memberikan hati yang terus mau rendah hati kepada siapapun, mendahulukan siapapun. Sehingga justru dengan kerendah hatian itulah kami akan mendapatkan pujian, kehormatan yang jauh lebih besar dari yang kami duga. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan pakai kami menjadi pribadi yang rendah hati dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami serahkan kehidupan kami serahkan pertumbuhan iman kami. Tuhan terus membentuk kami menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku.